Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, akuntansi 18A, di mata kuliah manajemen strategi ingin memaparkan presentasi terkait dengan kekuatan penilaian eksternal. Kami beranggotakan yaitu yang pertama ada Catur Dewi Larasati, NPM 1801020012, kemudian Irma Seri Fitriani NPM 1801020017, Anissa Gusti Wijayanti NPM 01020029, Anggara Restuaji NPM 1801020047, kemudian Sandra Andriliana NPM 1801020048. Next. Materi yang pertama yaitu kekuatan ekonomi. Next. Next. Kekuatan ekonomi. Contohnya ketika terjadi inflasi di Amerika Serikat, banyak perusahaan sebisa mungkin menggunakan pekerja paruh waktu dan bukan pekerja tetap untuk menghindari adanya tunjangan kesehatan karyawan. Faktor-faktor ekonomi memiliki dampak langsung pada daya tarik potensial strategi. Dengan tingkat bunga, dana yang dibutuhkan untuk ekspansi modal lebih murah. Saat tingkat bunga naik, pendapatan diskresi menurun dan permintaan untuk barang-barang diskresi juga menurun. Kemudian ketika harga saham naik, keinginan ekuitas sebagai salah satu sumber modal untuk pengembangan pasar meningkat. Ketika pasar meningkat, kekayaan konsumen dan bisnis meningkat. Selain nilai dolar memiliki yang tidak seimbang bagi perusahaan industri lokal yang berbeda. Contohnya industri farmasi, pariwisata, hiburan, kendaraan bermotor, penerbangan, dan produk hutan diuntungkan ketika nilai dolar turun terhadap yen, dan euro industri minyak serta agrikultur merugi saat dolar meningkat atas mata uang Meksiko. Next. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presenter berikutnya. Yang berikutnya kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Next. Perubahan sosial, budaya, dan lingkungan memiliki dampak besar yang terlihat pada semua produk, jasa, pasar, dan juga pelanggan. Organisasi bertujuan memperoleh laba dan nirlaba dalam semua industri yang dikejutkan dan ditantang oleh kesempatan dan ancaman yang muncul akibat perubahan variabel sosial, budaya, demografis, serta lingkungan. Tren sosial, budaya, demografi, dan lingkungan membentuk cara orang bekerja, berproduksi, dan berkonsumsi. Tren baru membuat jenis pelanggan yang berbeda dan konsekuensinya kebutuhan akan produk, jasa, dan strategi juga berbeda. Next. Yang berikutnya kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Next. Pemerintah federal, lokal, dan asing adalah regulator, deregulator, pemberi subsidi, pemberi kerja, dan pelanggan organisasi terbesar. Untuk industri dan perusahaan yang sangat bergantung pada kontrak atau subsidi pemerintah, perkiraan politik merupakan bagian paling penting dalam audit eksternal. Next. Perubahan hukum paten, undang-undang anti persaingan, tarif pajak, dan aktivitas lobby dapat mempengaruhi perusahaan secara signifikan. Meningkatnya interdependensi global antar ekonomi, pasar, pemerintah, dan organisasi
membuat perusahaan harus mempertimbangkan dampak yang memungkinkan dari variabel politik terhadap formulasi dan implementasi strategi bersaing. Next. Yang berikutnya kekuatan teknologi dan persaingan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kekuatan teknologi dan persaingan. Next, Mbak. Internet itu telah mengubah sifat kesempatan dan ancaman dengan mengubah daur hidup produk, meningkatkan kecepatan distribusi, membuat produk dan jasa baru, menghapus pembatasan pasar tradisional geografis, serta mengubah cara pertukaran antara standarisasi produk dan fleksibilitas. Kekuatan teknologi mempresentasikan kesempatan dan ancaman besar yang harus dipertimbangkan dalam memformulasikan strategi. Kecanggihan teknologi pada zaman saat ini dapat secara dramatis mempengaruhi produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pesaing, pelanggan, proses manufaktur, praktik pasar, dan posisi bersaing organisasi. Kecanggihan teknologi ini dapat menciptakan pasar baru, di mana dapat memunculkan pengembangan produk baru, mengubah posisi biaya bersaing relatif dalam industri, dan juga dapat menyerahkan produk dan jasa yang ada dan sudah kuno. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu mengenai kekuatan bersaing. Bagian penting dalam audit eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan pesaing dan menentukan kekuatan, kelemahan, kapabilitas, kesempatan, ancaman, dan tujuan strategis. Banyak perusahaan multidivisi yang tidak memberikan informasi penjualan dan laba pada basis divisi karena alasan persaingan. Yang pertama yaitu mengenai program intelijen bersaing. Intelijen bersaing atau competitive intelligence atau yang biasa disingkat CI. Sebagaimana secara formal didefinisikan oleh Society of Competitive Intelligence Professional atau SCIP, yang dimana maksudnya yaitu proses sistematik dan etis untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi mengenai aktivitas persaingan dan tren bisnis umum yang tujuan bisnisnya itu ke depan. Terdapat juga tujuan dari program CI. Yang pertama itu untuk memberikan pemahaman umum tentang industri dan pesaingnya. Yang kedua untuk mengidentifikasi area-area di mana pesaing rentan untuk mengukur dampak tindakan strategi yang dimiliki pesaing. Dan yang terakhir itu untuk mengidentifikasi langkah potensial yang diambil pesaing yang mungkin saja bisa membahayakan posisi perusahaan di pasar. Kemudian terdapat cara sesuai hukum dan beretika untuk memperoleh intelijen bersaing ini. Yang pertama itu memperkerjakan eksekutif teratas dari perusahaan pesaing. Yang kedua reverse engineer pembuatan produk perusahaan pesaing. Yang ketiga menggunakan survei dan wawancara pelanggan, pemasok, dan distributor. Yang keempat, melakukan kunjungan dalam operasi perusahaan pesaing. Yang kelima, mencari pusat data online. Yang keenam, menghubungi badan pemerintah untuk memperoleh informasi publik mengenai perusahaan pesaing. Yang ketujuh, secara sistematis memonitor publikasi perdagangan, majalah, dan surat kabar yang relevan. Dan yang terakhir itu mencakup pengumpulan intelijen bersaing dalam deskripsi pekerjaan tenaga penjual. Next, Mbak. Untuk yang kedua, alasan yang kedua yaitu keumuman pasar dan kesamaan sumber daya. Berdasarkan definisi, pesaing merupakan perusahaan yang menawarkan produk dan jasanya yang sama dalam pasar tersebut. Pasar juga dapat berupa area geografis atau produk atau segmen.
keumuman pasar atau market commonality dapat didefinisikan sebagai jumlah dan signifikasi pasar di mana perusahaan bersaing dengan pesaingnya. Kesamaan sumber daya atau research similarity adalah sejauh mana tipe dan jumlah sumber data internal itu perusahaan dapat dibandingkan dengan pesaing. Kesamaan sumber daya research atau similarity adalah sejauh mana tipe dan jumlah sumber daya internal perusahaan dapat dibandingkan dengan pesaing. Kemudian, satu cara untuk menganalisis daya saing di antara dua atau lebih perusahaan yaitu dengan cara menginvestasikan kerumunan pasar dan isu kesamaan sumber daya sembari mencari area-area keunggulan bersaing potensial di sepanjang rantai nilai perusahaan tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu review artikel. Next, Mbak. Untuk jurnalnya yaitu Dynamic Capabilities, What Are They? Dari Kathleen M. Eisenhardt and Jeffrey A. Martin. Yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dinamika yang dibuat untuk situasi tertentu, rutinitas yaitu capabilities yang lebih umum. Dalam alamat yang sederhana untuk memungkinkan adaptasi yang muncul dalam agenda ini, peneliti berfokus pada alam meskipun tidak sepenuhnya tidak terstruktur. Sejak kemampuan dinamis baru, dampak dari pengetahuan dinamis pasar harus diperoleh dengan cepat di setiap baru situasi. Kegiatan pengalaman seperti mengidentifikasi sumber keuntungan sebagai informasi real-time, beberapa pilihan, dan dicatat sebelumnya. Kemampuan dinamis yang efektif telah bereksperimen yang menghasilkan pengetahuan langsung di seluruh perusahaan dalam hal analisis pengganti kunci dengan cepat. Next, Mbak. Kemudian penelitian ini berfokus pada kemampuan dinamis dan lebih umum pandangan berbasis sumber daya perusahaan. Peneliti berpendapat bahwa kemampuan dinamis adalah serangkaian proses spesifik dan dapat diidentifikasi seperti pengembangan produk, pengambilan keputusan strategis, dan aliansi. Meskipun kapabilitas dinamis adalah idiosinkratik dalam detailnya dan jalurnya bergantung pada kemunculannya. Kapabilitas tersebut memiliki kesamaan yang signifikan di seluruh perusahaan, atau secara populer disebut praktik terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih homogen, fungsible, ekuifinal, dan substitusi dari biasanya diasumsikan. Di pasar yang cukup dinamis, kapabilitas dinamis menyerupai konsepsi tradisional tentang rutinitas. Mereka adalah proses yang terperinci, analitik, stabil, dengan hasil yang dapat diprediksi. Sebaliknya, di pasar berkecepatan tinggi, mereka sederhana, proses yang sangat berpengalaman dan rapuh dengan hasil yang tidak terduga. Akhirnya, mekanisme pembelajaran yang terkenal memandu evolusi kemampuan dinamis. Di pasar yang cukup dinamis, penekanan evolusioner adalah pada variasi. Di pasar kecepatan tinggi itu ada diseleksi. Dan pada tingkat RBF, peneliti menyimpulkan bahwa RBF tradisional salah mengidentifikasi fokus keunggulan kompetitif jangka panjang di pasar yang dinamis, terlalu menekankan logika strategis leverage dan mencapai kondisi batas di pasar berkecepatan tinggi. Next, Mbak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus strategi KFC di masa pandemi.
Strategi KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC di masa pandemi ini tidak merumahkan para karyawannya, melainkan menggali apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama antar tenan dan karyawan, yaitu dengan cara membangun tenda di sekitar mall untuk mengambil orderan. Semua kru KFC dikenalkan oleh berbagai strategi terbaru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Berbagai strategi seperti drive-in, spesial promo, dan lainnya diperkenalkan untuk meraih penjualan. Mereka juga melakukan kerjasama dengan menambah kanal lewat komunitas. Selain itu, KFC juga menerapkan inovasi baru, yaitu dengan mengedukasi para konsumen yang membeli produk KFC. Misalnya dengan cara menghangatkan kembali ayam KFC. Mereka juga meluncurkan campaign kit untuk memberikan tips untuk berkreasi menggunakan produk KFC. Lalu contoh kasus yang kedua yaitu strategi McDonald's di masa pandemi. Strategi McDonald's di masa pandemi berbeda dengan KFC. McDonald's Corporation adalah perusahaan makanan cepat saji Amerika yang didirikan pada tahun 1940. Di masa pandemi ini, McDonald's melakukan strategi pemasaran dengan cara melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan salah satu boyband asal Korea Selatan yaitu BTS. Dengan melakukan kolaborasi ini, diharapkan menarik banyak minat pembeli khususnya di kalangan penggemar boyband tersebut. Menurut pakar pemasaran Universitas Gadjah Mada, Bayu Sutikno, menggandeng grup K-pop terkenal merupakan ide pemasaran yang kreatif. Strategi yang digunakan McDonald's ini masuk dalam brand community marketing dan viral marketing. Hal ini disebabkan BTS menyasar pada konsumen yang spesifik yaitu penggemar BTS. Para ARMY dikenal memiliki loyalitas yang tinggi pada grup idolanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.